Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Warga Alusiron Taduraya, Kabupaten Nagan Raya terkurung banjir luapan Krung Tripa selama 2 pekan. Setidaknya 11 pelajar yang diduga anggota geng motor ditangkap anggota Polres Biren usai video konvoi bersenjata tajam viral di media sosial. Sejumlah pemuda mengumpulkan dana untuk membantu para duafa penyandang cacat yang membutuhkan alat bantu. Warga Gampung Alusiron, Kecamatan Taduraya, Nagan Raya sudah 2 pekan menderita karena banjir. Hingga Kamis siang banjir masih menggenangi permukiman meski ketinggian banjir mulai menyusut. Genangan air banjir di Gampung Alusiron sedikit menghitam. Wajar saja genangan akibat luapan Sungai Krung Tadu tertahan lantaran tidak ada saluran pembuang. Warga pun hanya bisa pasrah menanti debit air sungai menyusut sehingga banjir pun surut. Aktivitas warga lumpuh total selama 2 pekan terakhir. Bahkan tanaman di kebun warga ikut mati akibat terendam banjir dalam jangka waktu lama. Banjir yang terjadi kali ini termasuk yang terparah sepanjang tahun. Selain genangan air yang tinggi, banjir juga agak lambat surut akibat tidak ada saluran pembuang. Karena banjir lama di sini. Sampai mulai tanggal 6 kemarin. Sekarang udah tanggal 18, perlu perbaiki sungai itu supaya nggak meluap. Karena di jalan kalau banjir kami nggak bisa dimasukkan kandang. Bencana banjir juga menyulitkan para guru pergi mengajar. Mereka terpaksa berjalan kaki sejauh 3 km lantaran sepeda motor tidak bisa melewati banjir. Banjir, Pak. Waktu melewati ke sekolah tuh banjir di jalan. Sekolah aja selutut airnya. Nggak bisa jalan. Bu, ini sudah berapa lama Bu berlangsung banjir seperti ini sehingga anak-anak sekolah belajar di TPA? Lebih kurang Pak 1 bulan ini. 1 bulan Bu ya? Jalan kaki. Jalan sendiri. Ada Pak kendala. Kalau lewatnya kereta tinggal di tempat yang nggak ada banjir. Murid harus pindah belajar di salah satu tempat pengajian desa karena sekolah mereka terendam banjir. Mereka berharap perhatian pemerintah mengatasi banjir karena sudah berlangsung selama 2 pekan. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Dua jembatan penghubung desa yang ambruk akibat diterjang arus sungai di Kabupaten Nagan Raya segera ditangani. Pemkab akan membangun jembatan sementara menggunakan dana tanggap darurat DTD agar akses warga bisa normal kembali. Pemkab Nagan Raya sudah meninjau 2 lokasi jembatan yang putus dan ambruk tersebut. Jembatan gantung di Desa Pulau I, Kecamatan Senagan dan jembatan Rangka Baja di Krung Mangkom secepatnya ditangani. Pemkab telah mengusulkan pembangunan kembali 2 jembatan tersebut ke Kementerian PUPR dan BNPB. Usulan ini hendaknya bisa terwujud pada tahun 2024 mendatang. Untuk penanganan darurat, pemerintah menyiapkan rakit dan perahu motor guna melayani transportasi warga hingga jembatan dibangun kembali. Ya, karena ini kan kondisi alam ya, dan itu tidak bisa diprediksi. Jadi kita Pemda tetap antisipasi untuk banjir, untuk kondisi-kondisi yang seperti ini, maka kami turun dari ada PUPR dan BPBD juga. Sebenarnya ini sudah masuk dalam perencanaan kami, sehingga tahun ini akan dilelang untuk DID-nya, perencanaan awalnya. Tapi untuk eksekusi pembangunan fisiknya, itu kan kita masih menunggu
tahun depan. Tapi kalau sekarang untuk menjembatani warga aktivitas supaya lancar, kita membuat rakit. Jembatan gantung di Gampung Pulo I, Kecamatan Kuala, putus dan jatuh ke sungai. Akibatnya aktivitas warga terganggu lantaran jembatan alternatif ini merupakan andalan warga bepergian ke pusat kecamatan atau kabupaten. Sementara jembatan Rangka Baja di Desa Alubuloh, Kecamatan Senagan ambruk akibat abutmen atau pondasi kepala jembatan tergerus arus sungai menyebabkan pondasi tidak kokoh lagi sehingga gampang roboh. Kalau untuk KK itu ada kisarannya 76 KK itu untuk desa Pulo I saja, tapi karena memang akses ini adalah sarana jembatan gantung ini bisa dimanfaatkan kepada penduduk sekitar Pulo I juga, termasuk Belang Baru seberang, Gunung Rubo dan Kota Makmur ini juga melewati jalan sini karena pada pagi hari itu anak sekolah SMA di SMA 2 Pulo I. Tampaknya baik pun guru maupun muridnya juga bisa terhenti dengan kegiatan ini. Karena dengan putusnya jembatan ini, mereka harus melewati jalan kurang lebih itu 14 kilo. Saat ini warga terpaksa menggunakan rakit atau perahu motor untuk beraktivitas. Namun sarana tersebut sangat tidak nyaman dan berbahaya apalagi ketika debit air sungai meningkat. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Setidaknya 11 pelajar yang diduga anggota geng motor ditangkap anggota Polres Biren. Mereka diduga bagian dari geng motor yang berkonvoi kendaraan dan membawa senjata tajam hingga viral di media sosial. Penangkapan ke-11 pelajar ini atas laporan warga yang resah terhadap ulah mereka. Polisi yang sedang berpatroli pun melacak lokasi para pelajar ini berkumpul dan bergabung dengan geng motor hingga berhasil menangkapnya. Sejumlah orang tua pelajar diundang ke Mapolres Biren untuk menjemput anak-anak mereka dan mendapat peringatan dari polisi. Para orang tua pelajar bergabung pada pertemuan dengan awak media. Mereka didaulat mendengar pemaparan petugas sambil meminta terus mengawasi anak-anaknya. Beberapa senjata tajam yang disita dari para pelajar ini mengagetkan orang tuanya. Anak muda yang melaksanakan balap liar dan informasi memakai sajam. Kami melaksanakan patroli mobil dan berhasil kita amankan 2 celurit dan 1 pedang. Dan sesuai dengan kesepakatan Forkopimda untuk kedua orang tua kita panggil dan kita berkomitmen untuk melaksanakan pembinaan dan kerja sosial dan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak membiarkan anaknya terlibat semacam curas dan kumpulan-kumpulan yang salah. Para pelajar ini hanya bisa terdiam saat dihadirkan di depan orang tuanya masing-masing. Anggota geng motor yang masih di bawah umur ini akan dibina agar tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Terminal bus antar kota antar provinsi AKAP Biren resmi ditutup. Penutupan terminal AKAP yang selama ini untuk mengalihkan awak angkutan penumpang memanfaatkan terminal AKAP baru yang jaraknya sekitar 2 km dari pusat kota Biren. Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Biren memasang portal di jalan masuk ke terminal AKAP yang lama. Terminal yang berada di pusat kota Biren ini dilarang beroperasi menyusul rampungnya pembangunan terminal AKAP yang baru di Desa Gelumpang Payong, Kecamatan Jempa. Terminal AKAP yang lama terpaksa ditutup lantaran awak kendaraan enggan pindah ke terminal AKAP yang baru. Awak angkutan keberatan untuk pindah ke terminal baru karena belum dilengkapi loket penjualan tiket dan sejumlah fasilitas lainnya. Tugasnya yang sempurna, jangan setengah-setengah. Kalau memang mau tertibkan semua ke sana, harus benar-benar aturannya diterapkan. Mereka mendesak pemerintah untuk segera membangun tempat penjualan loket agar bisa melayani penumpang secara maksimal. Sementara itu, Kepala UPTD Terminal Tipe B di Sub Aceh, Erizal, akan menyampaikan aspirasi ke atasan. Tempat ini sebenarnya loket-loket yang sudah AKBP sudah tersedia di sini. Sudah ada. Nah, ini kan akap. Ini akap yang sebelumnya sudah ada di
rapatkan juga untuk disepakati, dan memang mungkin belum ada titik temu. Kita jalan dengan sepakatan yang sendiri. Untuk apa? Setelah itu, insya Allah dalam waktu sebulan kita siapkan baru orang ini. Meski terminal baru telah lama rampung, para awak angkutan enggan pindah lantaran jauh dari pusat kota. Sedangkan terminal lama mudah dijangkau meski lahannya terasa sempit. Tim Liputan melaporkan dari Biren.